Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita semua. Dengan mengucap surat Al-Fatihah, kita Barakatul surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Hadir semua, alhamdulillah, rajin-rajin nih anak-anak bapak nih. Nah sekalian, sebelum kita membahas materi kita seperti biasa tadarus Quran pagi. Buka surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ayo, siapa yang mau pimpin tadarus pagi hari ini? Siapa ya? Biasa yang mimpin siapa? Oh, Rizky, yang baik Rizky. Dari surat Al-Qari'ah dulu, kita sama-sama ya, ikutin Rizky ya. Iya, Pak. Ayo Ki. Baik kawan-kawan, kita sama-sama baca surat Al-Qari'ah dan juga surat Al-Zalzalah, dimulai dari surat Al-Qari'ah terlebih dahulu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sampaikan terkait dengan kadinya ya nak, kadinya itu 3.3 menganalisis dan mengevaluasi iman kita kepada hari akhir. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah memahami dalil, nakli dan akli tentang beriman kita kepada hari kiamat. Jadi memahami tentang dalil, nakli, iman kita kepada hari akhirat atau hari kiamat yang akan kita pelajari hari ini. Sekalian, kita akan bagi kelompoknya ya. Kita akan bagi kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil temuannya, hasil diskusinya, apa yang diamati tentang hari kiamat dan dalilnya. Nah, dipersilakan masing-masing. Kemarin kelompoknya sudah kita bagi. Kita duduk sesuai dengan kelompoknya. Dan Anda sekalian yang berbahagia, alhamdulillah memasuki diskusi kita tahap akhir selesai. Sudah 15 menit lebih 1 menit ya. Dari waktu yang Bapak sudah tentukan, tentunya cukup untuk mendiskusikan terkait dengan dalil dan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Yang hari ini akan dipresentasikan pertama dari kelompok pertama. Dipersilakan untuk mempresentasikan, kemudian dari kelompok yang lain silakan memperhatikan, dan nanti bila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, tolong dicatat pertanyaannya dan didokumentasikan, karena nanti ada buat laporan kalian buat penilaian, baik penilaian kelompok maupun penilaian secara individu. Buat kalian nilai-nilai yang akan kita laksanakan. Dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Dipersilakan. Sebutkan nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifuni Arafan dari kelompok 1. Mewakili kelompok 1, saya ingin memaparkan hasil diskusi kami
Yang pertama merupakan hari kiamat atau biasa disebut juga dengan hari akhir. Untuk pengertiannya sendiri, hari kiamat itu terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Sugro itu merupakan hancurnya sebagian kehidupan yang biasanya melibatkan bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Dan juga kiamat kedua yaitu kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Dan itu sekian dari kelompok saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nomor 3, 5. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nama saya Fatal Manu Babaskara dari kelompok 4. Bagaimanakah situasi dan kondisi manusia pada akhir zaman? Lebih tepatnya ketika kiamat, apakah mereka merasa gelisah ataupun masih ada yang itulah kayak masih ingin merasakan keuntungan atau kenikmatan dunia? Silakan. Saya Ilham Dwi Pangestu mewakilkan dari kelompok 5. Saya memiliki pertanyaan kepada kelompok 1. Contoh lain dari kiamat sugro dan apa dalil nakli dari kiamat sugro? Coba dari saya. Ya. Silakan Rizky dan teman-teman atau yang lain yang mewakili dari kelompok 1 untuk bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 dan saya ingin jawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk pertanyaan pertama, kami simpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan adalah mengenai contoh kiamat sugro dan mengenai dalil-dalil mengenai kiamat sugro tersebut. Untuk contoh kiamat sugro yang biasa terjadi pada kehidupan kita adalah kematian. Berikutnya ada bencana alam. Bencana alam itu banyak jenisnya, dan bencana alam itu biasanya bersifat merusak seperti angin besar, tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Untuk dalil nakli dari kiamat sugro tadi ada pada surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia. Hanyalah kesenangan yang memperdaya dia. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalil nakli yang menyebabkan kiamat sugro itu adalah terdapat pada kematian, dan bencana-bencana alam lainnya merupakan cara yang diberikan Allah agar manusia itu mendapatkan kematian seperti yang dikatakan oleh surat Al-Imran ayat 185. Sekian untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Beri aplaus dulu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketika kiamat sudah tiba, bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Apakah masih memikirkan kesenangan dunia? Sepengetahuan saya dan kelompok kami, kiamat itu kiamat besar, terkhususnya didahului dengan berbagai tanda. Dan tanda-tandanya itu adalah matahari terbit dari barat dan diangkatnya Al-Quran kembali ke langit. Nah, bagaimana keadaan manusia ketika hari kiamat? Di sini bisa kita tentukan bagaimana keadaannya melihat dari hari-hari sebelum hari kiamat itu terjadi. Seperti hari-hari di mana Al-Quran itu diangkat ke langit. Manusia yang saat itu memiliki hafalan Al-Quran sudah tidak ingat dengan hafalannya tersebut, karena Al-Quran semuanya itu diangkat ke langit, baik itu yang berupa tulisan maupun yang berupa hafalan. Di situ sepengetahuan saya dan kelompok saya, manusia sudah merasakan khawatir akan hal tersebut. Berlanjut ke kejadiannya selanjutnya, yaitu matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat, kalau dijelaskan kita di bumi itu mengalami malam secara panjang, dan malam itu seingat saya berjumlah sekitaran 3 hari jika terbelakang. Dan selama malam itu manusia sudah sadar bahwa itu merupakan tanda kiamat yang akan terjadi, yaitu matahari akan terbit dari arah sebaliknya. Dan mulai saat itu manusia jadi panik karena tobat mereka sudah tidak diterima. Dari kedua kejadian itu bisa kita simpulkan dan kita bayangkan sendiri bagaimana perasaan mereka ketika hari kiamat itu tiba. Sekian.
Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, luar biasa bahwa apa yang diterangkan oleh Rizky Kurnia Rahmat dan kelompoknya memberikan pemahaman terhadap kita terkait dengan kiamat sugro dan kiamat kubro yang tadi ditanyakan oleh Al-Manu, yang sebetulnya terkait dengan tanda-tanda kubro dan periodisasi daripada hari akhir itu akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Tapi luar biasa bahwa hari ini sudah ada wacana bahwa hari kiamat kubro itu sudah ada bahkan untuk diskusi-diskusi yang akan datang. Baik, karena mengingat waktu juga bahwa jam kita terbatas sehingga kita akan menyimpulkan daripada pertemuan kali ini terkait dengan dalil kemudian macam-macam hari akhir yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang ingin menyimpulkan dari anak-anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Kalau Bapak bisa menambahkan hari akhir, Bapak bacakan slide-nya. Hari akhir menurut Al-Quran, kiamat sugro dan kubro. Apakah nanti jadi buat kesimpulan kita? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya peristiwa bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individual. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Rizky, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini dalilnya. Kullu nafsin dha'iqatul, dan adalah kiamat sugro. Jadi orang akan mengalami, semua orang itu akan pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu adalah kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total serentak. Kalau di dalam Al-Quran ini kita syamsu kuwirat gitu. Tadi diterangkan oleh surat At-Takwir di surat At-Takwir. Siapa yang ada yang membahas surat At-Takwir tadi? Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Coba bacakan. Kelompok 3. Tidak syamsu kuwirat. Coba bacakan. Quran surat Al-Takwir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu surat terkait dengan hari akhir, hari kubro, hari kubro dan sebagainya. Nanti dalam pertemuan berikutnya insya Allah akan kita tayangkan bagaimana gambaran tentang video tentang terjadinya hari akhir. Terakhir kita akan menyimpulkan pertemuan kita dengan kesimpulan. Rizky disimpulkan hari ini dari kelompok 1 karena tadi banyak, atau Said silakan disimpulkan dengan bantuan Bapak nanti insya Allah disimpulkan pertemuan hari ini selesai. Kesimpulannya adalah 1, kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat kedua dan Azrah berdiri simpulkan kesimpulannya. pada simpulan kali ini kiamat itu bisa disebut dengan hari pembalasan, yang dimana bisa kita lihat yaitu ada dalil naklinya. Beberapa dalil naklinya yaitu Al-Qaryah dan juga surat Al-Zalzalah. Lalu kiamat ini dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro sendiri dan kiamat kecil, dan juga kiamat kubro dan kiamat yang besar. Kiamat sugro ini dapat ditandai dengan hari maksudnya kematian dari setiap manusia dan juga adanya bencana-bencana alam yang kecil. Tapi nanti saat kiamat kubro, nanti bencana alamnya akan lebih besar dan lebih dahsyat dibanding dengan kiamat sugro. Anak-anak sekalian, itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang pembagian macam-macam hari kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro, dan dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 tadi terkait dengan surat At-Takwir, juga kelompok
2 tentang surat Al-Zalzalah. Yang mudah-mudahan dari pertemuan ini akan bisa memahami kita terkait dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pekan yang akan datang dalam pembahasan yang sambungan, nyambung dari materi-materi hari ini, yaitu tentang periodisasi daripada hari akhir, hikmah hari akhir, kemudian penerapan hari akhir dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita mau ngapain sih dengan percaya dengan hari akhir gitu? Apakah akan begini-begini saja atau akan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semangat? Tetap semangat? Oke. 30 sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.